Evi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nunur, selamat siang. Nah, apa kabar Bu? Oh, alhamdulillah saya sehat. Kalau Ibu Nunur kayak mana ya kabarnya? Baik Bu, tapi ada sedikit yang ganjal nih Bu di hati. Jadi gini, saya mau minta waktu Ibu sedikit saja untuk meluangkan waktu. Saya mau ada hal yang akan saya diskusikan sama Ibu. Oh, gitu ya. Silahkan Bu Nunur. Saya kira kebetulan saya ada waktu nih. Kita mau diskusi apa ya Bu Nunur? Nah, makasih banget ya Bu atas waktunya dulu nih sebelum dimulai. Saya mengucapkan banyak makasih karena Ibu mau diajak diskusi. Kebetulan saya juga udah bingung banget nih mau apa, mau curhat kemana gitu. Makasih ya Bu. Oh iya, sama-sama Bu Nunur. Seharusnya saya yang berterima kasih. Ibu sudah memilih saya untuk jadi teman curhat. Eh, Kira-kira ya Bu Nunur, setelah diskusi ini, tujuan yang akan Ibu dapatkan apa ya ke depannya, Bu? Hmm, saya berharap sih Bu ya, setelah diskusi ini saya tuh bisa membantu rekan-rekan sejawat saya untuk, apa nih, menerapkan salah satu disiplin positif yang memang sudah ada, yaitu salah satunya segitiga restitusi Bu, gitu. Oh gitu, bagus sekali ya harapan Ibu ke depannya. Nah, kira-kira permasalahannya apa ya, Bu? Nah, itu dia tuh, Bu, saya bingung nih ya. Kan udah ada apa, materi terkait tentang, wajib, mewajibkan kita untuk, disiplin positif ya, Bu, ya, yang harus kita terapkan di sekolah gitu. Dan salah satunya itu, tentang segitiga restitusi. Kebetulan kan saya CGP tuh, Bu, saya jadi share ke teman-teman ya, Bu, gitu kan. Saya share, "Teman-teman ada loh gini, kita harus, begini begini begini," saya jelasin gitu kan. Saya juga sudah diberi waktu kemarin untuk diseminasi gitu, untuk, kegiatan segitiga restitusi ini. Tapi ya itu dia Bu, kembali lagi pada persoalan awal, mereka tuh tetap aja masih menggunakan hukuman dan hukuman. Padahal kan Bu, yang kita tahu justru hukuman itu malah bikin anak-anak itu bukan jerak, tapi mereka bisa ada dendam, bisa apa, ya gitu deh Bu. Saya juga gimana ya Bu ya gitu. Wah, Ibu Nunur ini luar biasa ya. Ternyata Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Terus Ibu juga sudah melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini luar biasa loh, Bu. Nggak semua orang bisa jadi guru penggerak itu. Nah, um, Ibu juga tadi sudah menjelaskan kepada teman-teman Ibu melakukan diseminasi, terus Ibu juga menjelaskan kepada teman-teman Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, ini kan bagus ya Bu ya harusnya untuk kemajuan sekolah kita. Kira-kira memangnya ada permasalahan lain dengan itu kan seharusnya bagus kan Bu? Ya itu dia kan, itu hal yang positif sih menurut saya, ditambah lagi ketika saya melakukan itu, saya ada kepala sekolah yang juga mendukung akan hal tersebut gitu kan ya, pihak sekolah juga mendukung, tapi ya itu dia Bu, susahnya untuk move on dari ajaran lama gitu kan, kembali lagi mereka menggunakan, selesai dengan cara diberi hukuman lagi, sehingga lama-lama anak-anak itu kan ujung-ujungnya kan dampaknya banyak yang negatif ya Bu, padahal seperti yang kita tahu segitiga restitusi itu sangat-sangat bermanfaat buat peserta didik gitu. Mereka bisa menemukan kesalahan apa, menyadari kesalahan mereka dan solusinya pun dari mereka gitu kan Bu. Saya pengen ini diterapkan di sekolah. Saya pengen teman-teman juga mau menerapkannya sehingga kami tentunya peserta didik akan lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi apa julid-julid kesal sama guru gitu Bu maksud saya. Oh iya Bu Nunur, memang sih sesuatu yang baik itu, sesuatu perubahan itu pasti ada pro dan kontranya. Memang eh, kita ini memang harus banyak-banyak bersabar sepertinya ya Bu ya dalam melakukan perubahan tersebut. Nah,
Kira-kira nih Bu ya, Bu Nunur ya, kan Ibu sudah melakukan diseminasi, terus Ibu sudah menjelaskan apa itu manfaat dari segitiga restitusi. Kan tidak hanya kan sekarang menyelesaikan masalah anak itu kan tidak harus dengan hukuman atau memberikannya konsekuensi gitu ya Bu ya. Jadi apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan ya? Padahal itu udah langkah tersebut udah menurut saya udah luar biasa sepertinya Bu untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya Bu, itu juga tuh yang saya mau konsultasi, kira-kira tuh gimana ya Bu ya? Saya juga bingung. Hmm, apa gini nggak Bu ya? Kemarin itu saya sudah mulai apa sih? Salah satunya tuh strategi saya tuh kemarin saya coba diri saya sendiri sih, istilahnya tuh kayak mencontohkan gitu kan ya, memberikan teladan gitu. Saya sudah ngajak teman-teman yang pro lah yang ke saya kemarin, "Yuk teman-teman, lihat yuk," gitu. Kebetulan juga saya ada video saya cara melakukannya gitu. Jadi saya udah melakukan, apa sih katanya, seperti mencontohkan, namun saya tidak bergerak sendiri, saya ngajak, teman-teman saya yang, udah pro, udah mau bergerak lah, nah udah mau tergerak melakukannya. Namun ya itu dia Bu, masih kendalanya tuh masih itu lagi yang masih ada beberapa yang sulit untuk saya gapai hatinya dan saya sentuh hatinya untuk bisa melakukan hal ini Bu, gitu. Oh iya, hasilnya tetap sama ya Bu ya, padahal kita sudah melakukan banyak hal gitu. Lalu langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan seperti apa ya? Padahal rasa saya langkah yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik menurut saya. Itu ya, Bu, ya kan saya sudah diseminasi, sudah, mencontohkan sudah. Apalagi ya, kira-kira yang bisa bikin mereka mau bergerak dan tergerak ya? Saya juga bingung nih, Bu. Tapi kalau saya bikin pendekatan secara personal kayaknya bisa kan, Bu? Oh iya, iya menurut saya juga bagus itu Ibu melakukan pendekatan personal. Mungkin pendekatan dari hati ke hati bisa menyentuh hatinya untuk Hmm, melakukan perubahan. Jadi hmm. kalau menurut saya sih bagus itu saran yang bagus juga untuk Ibu melakukan pendekatan personal. Bener ya Bu ya. Ya, Kayaknya bakal saya coba deh Bu. Kan kemarin saya sudah diseminasi nih. ya, Saya juga sudah mencontohkan. ya. Ini kayaknya yang terakhir ini benar-benar harus saya praktekkan. Menyentuh hati ya kata Ibu tadi ya. Baik, kayaknya saya bakal coba deh pendekatan secara personal biar rekan sejawat saya ini mau deh, mudah-mudahan mau untuk mengaplikasikan dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan peserta didik gitu. Saya rasa saya bakal coba itu deh Bu. Oh iya, memang ini langkah yang Ibu lakukan ini memang luar biasa. Yang pertama tadi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, terus lagi kepala sekolahnya juga mendukung Ibu untuk melakukannya. Lalu Ibu juga mencontohkan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Dan langkah terakhir yang Ibu akan lakukan adalah melakukan pendekatan personal kepada rekan sejawat yang masih kontra lah sama Ibu karena mungkin mereka merasa perubahan itu agak susah dilakukan karena mereka belum memulainya ya Bu ya. Lalu mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan hukuman dan konsekuensi itu udah menjadi budaya mereka dari sejak dulu. Kita kan juga dulu pernah melakukannya, tapi karena semenjak kita belajar tentang segitiga restitusi, sepertinya hal tersebut sudah kita tinggalkan. Oke, nah Benar tuh Bu, iya benar sekali, setuju banget tuh Bu. Soalnya iya, kan kalau saya pikir tuh kayaknya mereka kayak mau ambil shortcut gitu deh, selesai tanpa ada apa, tanpa ada apa namanya tuh, nggak ribet katanya tuh. Awalnya pertama saya bilang
segitiga restitusi ini begini loh, begini, dan akhirnya cuman respon mereka yang tidak setuju itu lama, dan ujung-ujungnya tuh anak begini, anak begitu. Akhirnya mereka seolah-olah tuh udah ngejudge duluan kalau segitiga restitusi it won't work, nggak akan bekerja, nggak akan berhasil deh kalau kita terapkan. Padahal kan yang kita minta sekarang itu kan kalau menurut saya itu tentang bagaimana kesadaran anaknya kan Bu menyelesaikan masalah. Jadi saya begitu begitu antusias nih Bu dari semua hal. Saya tuh pengennya tuh teman-teman tuh mau menerapkan segitiga restitusi ini, karena kalau disiplin positif yang lain mereka sudah kayak keyakinan kelas untuk kebijakan-kebijakan tuh sudah, cuman menyelesaikan masalahnya ini mereka masih yang ngambil jalan pintas, di mana ya tentu ujung-ujungnya dihukum lagi. Kayaknya saya bakal pakai yang tadi deh Bu, saya coba pendekatan personal deh Bu ya. Oh iya, memang ya, pokoknya setiap perubahan itu pasti ada pro dan kontranya. Biasa itu, Bu, satu Iya, perubahan. Apalagi perubahan yang ke arah yang lebih baik ini memang banyak tantangannya kalau menurut saya ya, Bu, ya. Uh, benar. uh, uh. Oke. Benar sekali Bu, terima kasih banget ya Bu atas waktunya, dan juga Ibu juga sudah mau diskusi. Akhirnya saya tuh kayak tercerahkan juga mendapatkan solusi. Padahal tadi tuh udah nggak tahu lagi mau gimana gitu. Soalnya kayak ada beban ya Bu gitu kan ya. Harusnya ini bisa terlaksana karena saya ada ilmunya, dan saya pengen teman-teman juga mengikuti saya gitu dalam penerapan ini. Yang saya fokuskan di sini bukan hanya keahlian kita dalam menerapkan, namun hasilnya pada peserta didik itu sangat luar biasa. Dan terima kasih Ibu waktunya dan juga kesempatannya Ibu mau sharing sama saya hari ini. Jadi saya terbuka banget ini jalan pikirannya. Oh iya, saya juga terima kasih sama Bu Nunur. Dengan diskusi ini saya juga tercerahkan juga loh Bu. Mungkin nanti saya ke depannya mungkin saya akan menghadapi hal ini karena saya juga pasti akan harus menerapkannya juga di sekolah saya nantinya. Saya pasti juga punya tantangan. Jadi langkah-langkah dari Ibu Nunur ini yang luar biasa ini, insya Allah juga akan saya terapkan di sekolah saya. Oh iya, jadi nih Ibu Nunur, kapan nih ya kira-kira Ibu Nunur akan melaksanakan dan menerapkannya di sekolah Ibu Nunur? Kan udah langkah-langkah Ibu Nunur ini kan udah sangat luar biasa. Jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan dan menerapkannya di sekolah Ibu Nunur? Nih, iya Bu. Karena saya kayak baru dapat inspirasi itu kayak bintang jatuh gitu kan ya Bu. Saya jadi semakin bersemangat nih. Kayaknya ada satu titik di mana saya belum sentuh gitu ya, itu hati mereka. Jadi ketika saya dapat ini kayaknya saya pengen segera merealisasikannya gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya, secepatnya akan Ibu laksanakan. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Oh iya, nah setelah diskusi ini, kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu Nunur lakukan ke depannya? Untuk komitmen ini tentunya kan saya tuh kan kembali pada tujuan awal kita berdiskusi ya Bu ya. Saya pengen semua teman-teman itu bisa menerapkan segitiga restitusi yang dimana tentu ujungnya itu adalah peserta didik gitu kan, agar mereka menjadi personal yang lebih baik, sadar akan kesalahan, dan tidak ada rasa kecewa, rasa-rasa dendam, ataupun ada rasa-rasa yang tidak enak terhadap hubungan antara gurunya. Jadi saya sudah kemarin tuh saya terapkan tuh yang pertama kan udah diseminasi, dan alhamdulillah juga kepala sekolah sudah mendukung. Saya sangat-sangat bersyukur sekali akan kegiatan itu. Jadi seperti dikasih lampu hijau gitu, saya disuruh ayo Bu Nur maju gitu. Selanjutnya saya juga sudah mencontohkan, ada videonya, ada juga saya melakukan dengan teman-teman saya udah ngelihat saya melaksanakannya untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang itu mungkin tadi trik terakhir itu tadi bakal saya coba secepatnya ke yang menyentuh hatinya, membuat mereka mau menerapkan dan mau melaksanakan segitiga restitusi, dan tentu paham akan apa sih tujuan akhir, hasilnya bagaimana, itu benar-benar akan saya coba
sentuh teman-teman saya agar segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan, dan sekolah kami itu identik dengan budaya positif yang segitiga restitusi, no hukuman, nggak ada konsekuensinya. Jadi intinya sadar sendiri gitu, Bu. Oh iya, uh, bagus ya, luar biasa ya Bu ya. Semoga ya Bu, langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan ini tercapai dengan baik. Semoga Ibu sukses nantinya. Tetap semangat Ibu Nunur ya melakukan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Tetap semangat. Tentunya semoga Ibu selalu sehat, bisa menjalankan dan menerapkannya dengan baik nantinya. Iya. Terima kasih Bu, saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas sangat bermanfaat buat saya dalam menemukan solusinya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya Bu Nunur ya. Semoga sukses selalu untuk Ibu Nunur. Iya, makasih Bu. Kebetulan saya juga ada jam masuk nih Bu, dan saya bisa masuk ngajar dengan perasaan lebih plong berkat diskusi ini. Izin saya masuk dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Nunur. Siang Bu Evi. Assalamualaikum Bu Nunur. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Evi. Siang Bu. Apa kabar Bu Evi? Kabar saya baik nih Bu, tapi sedikit dilema lah. Kalau kabar Ibu kayak mana ya Bu ya? Alhamdulillah saya baik. Aduh, pakai dilema segala nih Bu. Aduh, jadi saya jadi penasaran kenapa nih Bu bisa dilema? Oh iya Bu, Ibu boleh nggak ya saya mengganggu waktunya nih? Saya ada pengen sharing sedikit nih dengan masalah saya Bu. Oke. Kebetulan nih saya juga lagi jam kos. Saya juga lagi nggak ada kegiatan nih. Saya siapin deh waktu buat diskusi sama Bu Evi. Ada apa nih Bu? Oke, makasih banget nih ya, karena telah mengeluarkan waktunya untuk saya. Nah, kebetulan nih ya Bu Nur, saya ini kan dilema nih Bu Nur. Saya sebenarnya nggak dilema sih, harus saya senang seharusnya, saya bahagia karena inilah yang selalu saya doakan dulunya Bu. Gini, saya Ibu, kan Bu Evi, apa? kalau boleh saya tahu nih Bu, sebelum kita lanjut nih, kira-kira nih dari diskusi kita nih, Bu Evi maunya apa sih hasil dari diskusi kita? Nah, gini Bu, setelah diskusi ini, saya berharap nantinya saya kan akan melakukan coaching supervisi akademik ke rekan sejawat saya ya Bu ya, di sekolah yang baru. Mudah-mudahan mereka mau berkolaborasi, mau saling berpartisipasi untuk melakukan coaching supervisi akademik ini dengan baik tentunya gitu Bu. Oh gitu ya, Ibu pengen rekan sejawat Ibu membantu Ibu berkolaborasi dalam coaching di supervisi akademik. Itu udah bagus banget, itu satu keahlian yang bagus nih Bu. Jadi kira-kira ada permasalahan apa ya Bu di situnya? Oh iya, masalahnya kan gini Bu, kan seperti di awal tadi saya bilang, saya kan dilema nih, tapi dilemanya harusnya saya sebahagia sebetulnya, karena saya kan lulus P3K nih ya Bu ya, karena udah 12 tahun nih saya mengajar, barulah kali ini saya lulus P3K guru. Sebenarnya sih senang, tapi ada sedikit sedih juga sih Bu. Sedih. Bu Evi udah seneng, terus tiba-tiba sedih. Masya Allah Bu, udah lulus P3K, udah 12 tahun jadi honorer, terus harusnya tiba-tiba dari happy tadi ada sedihnya. Wah, kenapa nih Bu? Kok bisa sedih? Iya Bu, kan gini, saya kan mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Jadi salah satu tugas dari guru penggerak itu kan saya harus jadi coach untuk guru lain. Jadi saya harus melakukan coaching supervisi akademik. Jadi saya ini kan pindah ke sekolah yang baru Bu. Saya ditempatkan tidak di sekolah asal saya. Nah, jadi permasalahan saya itu pesimis apakah rekan sejawat saya nanti mau membantu saya untuk berkolaborasi coaching supervisi akademik gitu loh Bu. Oh, oke, saya mulai mengerti sekarang. Jadi Ibu akan
pindah tempat tugas, dapat tugas di mana, untuk CGP nanti Ibu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat baru gitu kan ya. Di mana tentu di situ ada banyak hal yang perlu dipersiapkan ya, Bu, ya. Jadi kira-kira nih Bu, dari cerita Ibu tadi nih, apa saja nih yang udah, Ibu siapkan atau ataupun, kira-kira apa saja sih masalah lain dah yang Ibu, kira-kira ini akan menjadi masalah berikutnya gitu? Iya, kan gini Bu, tapi sebenarnya sih saya belum pindah ke sana sih. Saya tuh Mhm, kan pindahnya nanti di bulan September ya Bu, insya Allah saya masuk tanggal hari Senin 4 mhm. September ke sekolah yang baru. Jadi kan saya kan harus beradaptasi awal lagi ya Bu, karena saya belum mengenal mereka. Terus lagi eh, cara saya gimana ya caranya nanti saya mau mendekati mereka supaya mau ikut berkolaborasi dengan saya, itu yang saya risaukan Bu. Jadi dilema saya Bu, apa bisa ya saya nanti mengerjakan tugas saya Bu? Oh gitu ya Bu ya. Jadi sekarang nih kalau saya runut nih permasalahan dari Bu Evi tadi itu kan kayaknya Ibu begitu pesimis dengan keadaan Ibu yang harus berkolaborasi. Nah Ibu kan udah tahu nih masalah yang Ibu hadapi yang kira-kira dari masalah-masalah yang tadi Ibu hadapi itu situasi yang Ibu inginkan dalam menghadapi si masalah ini gimana tuh Bu? Situasinya yang pengennya gimana ya gitu. Ya, situasinya kan saya pengennya kan teman saya itu bisa diajak berkolaborasi, terus bisa diajak coaching supervisi akademik, seperti itu. Jadi kan waktu yuk nanti kan saya ajak gitu, saya inginnya mereka mau langsung mau gitu Bu, gitu. Tapi Hmm. itulah Bu, mungkin saya harus gencar nih ya Bu ya, melakukan pendekatan kayaknya saya harus SKSD kayaknya sama teman-teman saya yang baru di sekolah yang baru ya Bu ya. Berarti Oke. saya harus beradaptasi dengan baik, harus full senyum. Memang sih saya ini orang yang ceria Bu ya. Hmm. Saya memang orang ceria, memang mudah beradaptasi sama orang, tapi takutnya kan mereka ya itu yang nggak bisa beradaptasi nanti dibilang, orang baru SKSD, jadi saya agak Oke. Iya agak-agak sih, malu mhm, juga sih nantinya. heeh. Iya sih, Bu, ya wajar sih kita juga kan nggak tahu kondisi bakal seperti apa yang akan kita hadapin gitu kan. Tapi yang tadi Ibu tuh udah punya harapan gitu kan ya, pengennya diterima gitu ya tadi, pengen mau bisa berkolaborasi. Jadi kira-kira nih Bu, biar, kira-kira biar bisa ini terrealisasi nih Bu ya, langkah-langkah apa saja nih Bu Evi bakal siapin nih biar teman saya nih nanti kalau saya masuk, saya butuh mereka untuk coaching, saya siap. Mereka tuh pun menerima saya dengan baik. Kira-kira langkah apa saja nih yang Ibu Evi bakal siapin? Apa ya, mungkin hal utama yang mungkin ya Bu, saya harus persiapan mental sepertinya Ibu. Mental saya harus kuat ini menghadapi mereka, kan apalagi saya kan harus full ramah ini. Nah, Sebenarnya saya sih ramah, tapi ya pokoknya saya harus persiapan mental untuk menghadapi mereka nantinya. Lalu juga saya harus persiapan nih, saya juga harus bisa meyakinkan mereka agar coaching supervisi akademik itu akan terlaksana dengan baik. Berarti saya harus menjelaskan kepada mereka apa sih tujuan coaching itu nanti ke depannya, apa sih manfaatnya. Nah, mungkin mungkin seperti itu yang akan saya lakukan, Bu. oke gitu ya, keren banget itu udah salah satu langkah yang sangat luar biasa. Jadi Ibu bakal nyiapin mental dulu nih, nggak tahu yang dihadapin bakal gimana, tapi harus siap karena kebetulan kayaknya saya rasa Bu Evi bisa deh dimanapun gitu. Jadi kita udah siapin mental nih Bu, udah predik semuanya, kira-kira langkah berikutnya apa ya Bu? Oh iya, terus lagi mungkin, oh iya, saya mungkin harus pendekatan personal sepertinya. Saya harus mendekati mereka, harus pandai-pandai mendekati. Saya akan melihat nih, kira-kira ini orangnya bisa diajak berkolaborasi. Seperti itu saya akan Bener. melakukan pendekatan personal kepada mereka, Bu Nunur. Gitu ya, Bu, bener sekali. Ibu bakal bakal ngelihat sikon dulu ya, kira-kira targetnya yang mana, oke. Udah pendekatan persona yang tadi pertama Ibu udah mulai siapin mental, sudah pendekatan personal, kira-kira masih ada lagi nggak strategi yang akan Ibu terapkan untuk, menghadapi masalah ini? Apa ya?
Tadi saya sudah menyiapkan mental, sudah menyiapkan penjelasan saya. Terus saya juga harus pendekatan personal. Mungkin ya Bu ya, kayaknya saya harus izin kepala sekolahnya dulu kayaknya ya Bu ya. Saya harus menjumpai kepala sekolah, lalu saya meminta izin, lalu saya juga mungkin sharing dulu lah tujuan saya melakukan coaching itu seperti apa. Mungkin saya akan meminta izin, lalu saya mungkin ingin meminta rekomendasi kepala sekolah saya atau wakil kurikulum saya, kira-kira rekan guru yang mana yang bisa diajak berkolaborasi untuk melakukan coaching supervisi akademik. Kayaknya kayak gitu ya. Bagus nggak ya Bu ya? Wah, itu langkah yang sangat luar biasa sekali, Bu. Ada 3 langkah yang sudah Ibu terapkan, tapi kalau saya pribadi ya, Bu, saran sih kayaknya dari 3 itu kayaknya Ibu harus lebih utama itu sharing dulu sama kepala sekolah terkait bagaimana Bu Evi tugas-tugasnya. Kayaknya itu yang lebih utama sih, Bu. Kita biar lebih mudah langkahnya ketika kita mau maju untuk menghadapi supervisi coaching ini. Oh gitu ya Bu ya, berarti saya harus jumpa kepala sekolahnya ya Bu ya, berarti saya minta dukungan lah ya ke kepala sekolah, minta dukungan, lalu saya minta rekomendasi kepala sekolah, kali aja kan kalau seperti ini kan kalau guru penggerak ini sepertinya langkah yang baik untuk perubahan di sekolah, untuk kemajuan sekolah, sepertinya kayaknya Bapak itu mau mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan kepala sekolah saya nantinya mau mendukung dan merekomendasikan saya. Oh iya. Aduh Bu, makasih banget ya Bu ya, gara-gara diskusi ini saya jadi tercerahkan Bu. Permasalahan saya tadi yang awalnya saya ini dilema, saya ini galau, sangat-sangat galau saya Bu. Jadi dengan diskusi ini kayaknya saya jadi tercerahkan. Oh, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sepertinya Bu. Wah, Bu Evi jangan gitu, yang justru solusinya dari Bu Evi sendiri loh. Saya hanya menjembatani dengan komunikasi dan ngobrol diskusi seperti ini. Tapi dari langkah-langkah tadi yang Ibu berikan untuk masalah tadi sungguh luar biasa, keren sekali Bu. Tadi kan pertama Ibu, nih saya simpulin ya Bu ya, yang pertama Ibu bakal siapin mental dulu nih untuk untuk menghadapi masalah yang ada. Kemudian Ibu bakal cari tahu, sharing, dan juga melakukan pendekatan personal dengan anggota baru agar kira-kira siapa sih yang bisa diajak berkolaborasi. Kemudian Ibu juga bakal share sama kepala sekolah dengan pimpinan baru terkait tugas dan juga permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dari semua itu nih, kan kita sudah kayak mendapatkan solusi nih Bu. Kira-kira kapan nih bakal Ibu realisasikan nih rencana-rencana tadi gitu? Oh iya, mungkin saya akan melaksanakan dengan waktu secepatnya. Yang jelas saya harus masuk dulu ke sekolah yang baru ya Bu ya. Iya, Jadi benar. secepatnya saya nanti 4 September saya masuk, saya langsung jumpai kepala sekolahnya, saya harus langsung menjelaskan tugas-tugas saya sebagai guru penggerak itu seperti apa, meminta izinnya, lalu meminta dukungannya agar saya bisa melakukan coaching. Nah, seperti itu Bu. Oke. Jadi nih setelah ini nih Bu, diskusi kita ini kan udah kayak udah mau sampai ujung, tapi saya pengen tahu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan nih buat kedepannya gitu? Oke, komitmen saya untuk kedepannya saya harus bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya nantinya. Lalu saya juga akan melakukan langkah-langkah yang telah kita dapatkan tadi solusi dari permasalahan saya itu. Langkah-langkahnya mungkin yang pertama saya akan menjumpai kepala sekolah, meminta dukungan, terus saya juga harus memberikan pemahaman kepada kepala sekolah saya apa manfaat dari coaching supervisi akademik itu. Lalu tentunya saya ingin meminta rekomendasi dari beliau agar saya dapat direkomendasikan guru yang akan saya coaching nantinya Bu. Terus langkah selanjutnya
saya juga harus menyiapkan mental saya, lalu saya menyiapkan literasi saya tentang coaching supervisi akademiknya, karena saya akan menjelaskan kepada rekan guru saya apa itu manfaatnya, lalu apa itu tujuan dari coaching tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah saya dapat rekomendasi nih dari kepala sekolah saya, kira-kira guru yang mana yang bisa saya ajak berkolaborasi, mungkin saya akan melakukan pendekatan personal lagi. Nanti saya akan mengajak mereka, yuk ikut kolaborasi sama saya untuk coaching supervisi akademik, karena coaching ini banyak sekali manfaatnya untuk kemajuan kita sebagai guru nantinya gitu, Bu. Wah, keren sekali semua yang sudah Ibu jabarkan, semua rencana, semua semua strategi untuk menyelesaikan masalahnya ya, Masya Allah keren sekali Bu Selvina. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu siapkan itu nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya Bu, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Nunur setelah meluangkan waktunya untuk saya. Kalau nggak diskusi seperti ini, mungkin saya masih galau, masih dilema dengan permasalahan saya, masih pusing, masih pesimis, kayak rasa-rasa nggak akan bisa saya melakukan coaching supervisi akademik ini kepada teman saya nanti di sekolah yang baru. Jadi dengan diskusi ini Bu Nur, aduh saya sangat-sangat berterima kasih sama Bu Nur ini. Memang luar biasa Ibu Nur nih membuka pikiran saya bagaimana saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Nur. Oke, sebenarnya yang keren di sini adalah Bu Selvina. Saya di sini cuman ya, saya juga merasa sangat bersyukur dan berterima kasih justru saya yang dipilih, diajak berdiskusi. Akhirnya saya juga dapatkan poin-poin penting dalam menghadapi masalah apa saja yang perlu saya siapkan, begitu Bu Evi. Yang penting saya mendoakan semoga apapun itu Bu Evi sukses di tempat baru, lancar dan situasi yang ingin Bu Evi inginkan itu akan terjadi seperti yang memang sudah direncanakan ya Bu ya. Sukses terus ya Bu ya. Oh iya Bu Nur, makasih ya Bu Nur telah meluangkan waktunya untuk saya. Bu Nur juga selalu sehat. Bu Nur juga sukses juga ya Bu Nur ya. Sukses dengan karirnya. Mudah-mudahan keluarganya juga bahagia. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Selamat siang. Oke, makasih doanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Evi.